Nah, untuk memulai acara siang hari ini, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Puji Suti selaku Ketua dari Tim Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Baik, kepada Ibu Puji, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nadif. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali yang terhormat Bapak Abdul Aziz Muslimin selaku owner Biro Azatix Psikologi Konsultan, di mana hari ini akan menemani teman-teman semua dari teman-teman kita dari inkubator bisnis. Senang sekali karena pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya bisa bertanya langsung. Kita mendapatkan pendampingan dari Pak Abdul Aziz untuk meningkatkan potensi diri kita melalui personalitas. Jadi sebelum hari Jumat kemarin sudah diberikan beberapa satu link untuk teman-teman semuanya mencoba untuk mengetes tentang personalitinya teman-teman semuanya sehingga nanti bisa dikupas secara detail oleh Bapak Abdul Aziz pada siang hari ini. Tentunya apa yang akan menjadi kendala ataupun menjadi permasalahan dari teman-teman semuanya kita gunakan untuk membangun bisnis kita untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa mengembangkan bisnis kita lebih baik lagi. Melalui kegiatan hari ini diharapkan kita semuanya bisa bangkit lagi untuk bisa membangun bisnis kita untuk bisa lebih baik lagi. Maka dari itu, senang sekali hari ini. Selamat siang Pak Abdul Aziz, luar biasa Pak Abdul Aziz. Bisa disapa Pak Abdul Aziz? Yang Bu. Wah, Masya Allah ya. Jadi senang sekali pada kesempatan siang hari ini akan ditemani Pak Abdul Aziz langsung pakarnya untuk kita bersama-sama belajar untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman jangan ragu untuk bertanya kepada beliau. Mudah-mudahan nanti bisa mengatasi permasalahan personality testnya teman-teman semuanya. Untuk sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya apa, Bu? Passwordnya apa? Itu tadi sambutan dari Ibu Puji Suti. Beroji 1, 2, 3. Mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Aziz Muslim selaku narasumber dan pemateri kita pada siang hari ini. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan S2 Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, beliau adalah dosen psikologi UMM, dosen dan BK IPB Institut Asia Malang, serta owner dari Biro AZ Psychology Consultant. Baik, kepada Bapak Abdul Aziz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Bapak. Terdengar ya, terima kasih. Yang jelas, pertama, Pak. Ya terima kasih. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Puji selaku Ketua atau Kepala Inkubasi Bisnis Institut Asia Malang, ya, dan tim ada Pak Ibu, ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sesi hari ini. Mudah-mudahan pada sesi hari ini ada sebuah insight baru, ya, yang mungkin dari sesi-sesi sebelumnya sudut pandang atau hal yang dibahas mungkin berbeda dengan sesi kita pada hari ini, ya. Hal yang akan kita bahas memang berkaitan dengan diri atau dengan hal yang ada dalam diri kita masing-masing, ya, sehingga hal-hal tersebut perlu adanya konfirmasi, adanya hal yang mungkin harus disampaikan lebih langsung, tidak hanya melihat dari hasil yang sudah Bapak Ibu kerjakan lewat link yang tadi disebutkan sudah diberikan di sebelum pelaksanaan hari ini, seperti itu. Oke, saya mohon izin untuk share screen, ya. Oke, di sini saya awal mulanya diminta oleh Bu Mega awalnya untuk mengisi kegiatan di inkubasi bisnis ini terkait dari kegiatan rutin, ya. Benar begitu ya Bu Puji, ya? Ini kegiatan rutin, ya. Kegiatan rutin yang luar biasa, yang insya Allah di sini mendapatkan manfaat, ya.
serta untuk juga kemaslahatan dari usaha-usaha yang Bapak Ibu sudah kembangkan ya. Insya Allah nanti usahanya akan lebih baik lagi di kemudian hari seperti itu. Oke, dan dalam hal ini juga awalnya agak bingung mau menyampaikan materi tentang apa, karena materi-materi yang sebelumnya yang beberapa kali juga sempat saya ikuti juga itu luar biasa, tapi mungkin ada satu hal yang itu merupakan basic dari kemampuan skill saya juga ya, basic dari latar belakang pendidikan saya juga terkait dari psikologi ya. Mungkin ini nanti hal yang akan saya diskusikan bersama Bapak Ibu ya. Kita lebih kepada diskusi ya Bapak Ibu, karena kalau materi saja saya kira Bapak Ibu sudah sangat banyak pengalamannya, sehingga tidak banyak konsep atau teori yang nanti saya berikan, tapi lebih banyak hal-hal lebih praktis ya, atau kalau dalam bahasa bahasa praktisnya itu kita sedang melakukan coaching hari ini ya. Tidak hanya memberikan insight pengetahuan, tapi juga apa sih yang harus diubah, apa sih yang mungkin harus diketahui, oh saya itu seperti ini tah. Itu hari ini kita akan lakukan lebih dalam seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya email yang kami kirimkan ya, di situ sudah ada hasil tesnya. Monggo Bapak Ibu bisa lihat hasil tesnya, beberapa sudah merespon. Nah, nanti kita diskusikan bersama respon-respon dari hasil tes tersebut. Bapak, saya kok seperti ini dan lain sebagainya, nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, sebelumnya saya awali dulu di sini ada sedikit pengantar ya. Nanti lebih banyaknya kita diskusi sedikit pengantar tentang meningkatkan potensi diri melalui personality test ya. Kalau menurut Bapak Ibu nih ya, saat ini ya, mungkin lewat chat saja, saat ini kondisi Bapak Ibu dari kepribadian, apakah kepribadian Bapak Ibu itu kepribadian yang terbuka ataukah kepribadian yang tertutup, atau gampangannya kepribadian yang orangnya pemalu ataukah orang yang tidak pemalu seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu termasuk kategori yang mana? Sebelum kita masuk di materi potensinya. Wah, ada kepribadian ganda. Wah, ganda campuran atau ya ambivert. Oh, ambivert. Ya, terbuka. Oke. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah ada yang memahami ya tentang teori konsep kepribadian juga ya, sehingga saya menyampaikannya kepribadian secara lebih aplikatifnya, yaitu pemalu ataukah tidak pemalu seperti itu. Kalau dari hasil tesnya ya, kalau hasil tesnya keseluruhan atau rata-rata memang lebih banyak pada yang terbuka ya. Ada yang tergantung situasi ya. Yang tergantung situasi itu kalau dalam konsepnya termasuk ambivert ya. Malu-maluin ya, yang penting nggak malu-maluin Pak ya, betul ya. Kalau malu-maluin itu jadi bukan kepribadian ya, tapi sudah masuk dalam perilaku. Wah, ini apalagi nih ya. Ternyata ada kepribadian dan perilaku. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana sih kepribadian itu juga mencerminkan perilaku. Nah, gitu. Jadi sumbernya itu dari kepribadian, kemudian mengalirnya menjadi perilaku. Nah, nanti kita juga akan diskusikan. Mungkin ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Ya, saya kira itu ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau yang ada yang kepribadian ganda ini, entah kalau dari emotikonnya ada emotikon ketawa ya. Saya kira itu cuman guyonan ya. Tetapi memang dalam kepribadiannya, dalam konsep kepribadian ganda itu termasuk dalam kategori problem atau dalam kategori gangguan. Ya, nah, ini perlu pemeriksaan lebih dalam akhirnya. Nah, jadi dalam kepribadian ganda ini ada beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu pernah dihadirkan juga orang yang memiliki kepribadian ganda di salah satu acara TV ya. Itu perlu juga penanganan psikologis karena memang setiap
kondisi dia akan menampilkan kepribadian yang tertentu. Nah, ini nanti kita juga akan dibahas bersama. Oke, kalau dari hasil tes, seperti yang saya sampaikan, kebanyakan kepribadiannya adalah kepribadian terbuka atau tidak pemalu. Itu hasil tes ya, hasil tes. Oke, saya ini sedikit menceritakan tentang biro saya ya, tentang AZ Psikologi Konsultan, yang mana biro ini saya dan teman-teman saya buat sebelum lulus S2. Sebelum lulus S2, saya buat biro ya untuk mengakomodir keperluan-keperluan penanganan psikologi yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Awalnya di situ. Akhirnya lambat laun berkembang ya, teman-teman saya yang awalnya kuliah ke Malang kembali lagi ke kota asalnya, sehingga membawa biro ini di kota asalnya juga. Kebetulan teman-teman kami yang juga bagian dari founder Biro AZ Psikologi Konsultan ini sudah ada di Kalimantan, Lombok, dan Semarang ya, di Semarang seperti itu. Nah, ini kita sudah bergerak ada di beberapa kota di Indonesia seperti itu. Nah, Biro AZ Psikologi Konsultan ini bergeraknya di bidang konsultasi psikologi ya, tentunya beberapa hal yang kita layani antara lain ya terkait asesmen psikologi ya. Nah, ini ada asesmen terkait rekrutmen kerja ya, kemudian asesmen untuk penanganan penanganan untuk siswa ya, siswa yang bermasalah dan lain sebagainya. Ini kita layani pada asesmen psikologi ya, termasuk psikotes. Nah, pada hari ini Biro AZ Psikologi melakukan pelayanan dua, yaitu asesmen dan pelatihan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga melakukan psikoterapi ya, karena basic dari beberapa yang psikolog yang ada di Biro AZ Psikologi Konsultan itu adalah basicnya klinis ya, sehingga kita melayani juga untuk kegiatan psikoterapi ya. Apa saja sih yang kita layani dalam psikoterapi ini? Misalnya ada anak yang, wah anak saya kok tiba-tiba sering rewel ya, tiba-tiba kalau ada di Alfamart mau di kasir lihat Kinder Joy tiba-tiba rewel seperti itu ya. Akhirnya ibunya bilang, lo ini nggak dijual kan mas ya. Seperti itu. Nah itu kita coba ada pendekatan khusus kepada anak terkait hal tersebut, meskipun secara normatifnya itu akan terjadi, tetapi pendekatan yang bagaimana yang pas, yang baik, nah itu kita lakukan di psikoterapi seperti itu. Nah itu psikoterapi itu lebih bobotnya adalah lebih kepada penanganan yang bersifat gangguan. Kalau masih pada tahap problem, kita masuk di konseling seperti itu Bapak Ibu. Ya, konseling ya, kita lakukan konseling untuk penanganan yang bersifat problem seperti itu. Misalnya terkait motivasi bekerja ya dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu nanti bisa di-breakdown lagi apakah masuk konseling ataukah psikoterapi seperti itu. Tetapi dalam prakteknya konseling dan psikoterapi itu berjalan beriringan, artinya kita lakukan konseling terlebih dahulu, setelah kita ketahui masalahnya, barulah kita tahu selanjutnya akan dilakukan apa seperti itu. Kita juga melakukan atau memberikan layanan outbound, Bapak Ibu. Ya, terakhir kita melakukan layanan outbound di Kementerian Desa dan daerah tertinggal, ya. Seperti itu. Waktu itu di Lembang, Bandung, kita layani untuk kegiatan outbound dan psikoedukasi. Ya, nah, ini adalah layanan yang bersifat sosial. Ya, kita melakukan layanan ini kebetulan kalau di fotonya layanan ketika kita melakukan pengabdian di daerah Malang Selatan ya, daerah Malang Selatan ya. Daerah Malang Selatan di mana di sana diketahui tingkat masyarakat yang mengalami ODGJ atau gangguan jiwa ya. Ya, kita kan nggak boleh nyebutkan orang gila ya Bu ya, nanti disomasi ya. Jadi kita menyebutnya ODGJ ya. Itu di sana cukup tinggi, nah, sehingga kita melakukan psikoedukasi di sana seperti itu. Ini beberapa layanan dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi pada kontak yang ada di bawah seperti itu. Oke.
Oke, kita masuk pada potensi diri ya. Kalau menurut Bapak Ibu potensi diri itu apa ya? Ya, mungkin ada yang bisa open mic atau unmute. Potensi diri itu apa ya? Monggo. Kemampuan, kelebihan, bakat, mungkin. Hah? Ada mungkinnya. Kok ada mungkinnya? Ya, tidak perlu lagu ya. Ya, betul ya, kemampuan, bakat ya. Atau mungkin ada yang lain? Potensi diri. Bakat yang bisa dikembangkan, ada yang Pak. Bisa dikembangkan ya. Seperti goreng kerupuk gitu ya Pak ya. Kerupuknya ngembang. Ya, dikembangkan seperti itu. Ada yang lain? Talenta masuk enggak Pak ya? Halo? Talenta masuk enggak? Oh, talenta. Nggih. Nah, talenta itu bahasa lain dari potensi. Atau talent ya, talent. Seperti itu. Ya, ada lagi? Bakat. Bakat, ya, bakat seperti itu. Oke. Nah, dalam konsep teorinya, potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang terwujud, ya, baik yang masih diangan-angan ataupun yang sudah berupa perilaku, ya, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, jadi potensi itu adalah sebuah kemampuan dan kekuatan diri, ya. Artinya potensi itu pada taraf minat, ya. Nah, pada taraf minat, bahasanya wah saya tuh memiliki minat dan bakat di situ, ya. Tetapi kadang bisa sudah terwujud, sudah ada wah saya sudah melakukannya, tetapi juga kadang masih belum seperti itu. Karena apa? Karena mungkin dalam taraf minatnya masih kecil, bakatnya besar, memang minatnya kecil. Ya, itulah perbedaan antara bakat dan minat dalam potensi. Ya, jadi potensi ini ditunjang oleh bakat dan minat seperti itu. Jadi bakat dan minat itu merupakan penunjang dari potensi diri yang dimiliki masing-masing individu. Ya, nah, jadi kekuatan dan kemampuan seseorang yang belum terwujud, yang telah atau yang maupun yang telah terwujud, ya, akan tetapi belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal. Nah, potensi ini kalau tidak digunakan secara maksimal maka ya sayang ya. Karena apa? Karena sudah ada bakat dan minat seperti itu. Ya, tetapi memang masing-masing individu memiliki keputusan untuk memilih mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak harus dilakukan karena terbatasnya mungkin waktu, sumber daya dan lain sebagainya. Ya, sehingga mungkin ada potensi yang ini saya tidak lakukan, ini yang saya lakukan. Seperti itu. Ya. Kalau dalam diri saya, awal kali saya kenapa kok terjun dalam bidang psikologi, itu karena saya melihat dalam potensi diri saya di waktu SMA itu sering diajak curhat oleh teman-teman saya. Oh, ternyata saya ketika diajak curhat oleh teman-teman saya itu merasa nyaman dan enak. Dan meskipun saya konsepnya di situ hanyalah untuk teman ngobrol saja, bukan untuk as profesional psikologis seperti itu. Ya, nah, sehingga ketika saya masuk ke dunia yang lebih lebih profesional lagi, nah, saya lebih cepat di situ, ya, lebih cepat dan lebih mampu untuk mengaplikasikan kemampuan dalam sisi psikologi yang lebih baik seperti itu. Nah, baik itu yang Bapak Ibu juga miliki seperti itu juga. Nah, ketika Bapak Ibu, wah saya memang potensi atau minat dan bakat saya ada di sini, ya, maka saya akan meningkatkan, akan menjalani di sini, ya. Meskipun saya memiliki minat yang di tempat lain, misalnya, saya juga memiliki minat di bidang desain, ya. Tapi di situ saya tidak melakukan secara profesional, tetapi ada minat. Saya juga selain desain juga minat di bidang editing video seperti itu, ya. Beberapa ya sedikit ada produk video yang sudah terunggah di YouTube ya, di YouTube ya, kebetulan YouTube istri saya ya yang digunakan untuk jualan.
jualan ya, sekaligus promosi jualan istri saya ya, ya jualan peralatan bayi ya. Di situ saya juga memiliki minat di editing video, tapi secara pembelajarannya saya menggunakan secara profesionalnya saya tidak berada di dalam itu ya, sehingga mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang secara pembelajarannya profesional di dalamnya, sehingga akan ada impact-nya ketika melakukan itu, pasti akan ada feedback-nya seperti itu ya, secara materi maupun non materi seperti itu. Nah, ini potensi diri ya. Kemudian tujuan untuk meningkatkan potensi diri itu apa ya? Nah, yang pertama di sini niat dan harapan selaras dengan usaha yang dijalankan. Terkadang kalau kita tidak memiliki potensi atau dalam tanda kutip terpaksa ya, niatnya itu wah saya ingin menuju ke situ, sehingga niat dan harapannya itu ingin menuju ke tempat atau suatu titik ya. Tetapi karena tidak ada minat dan bakatnya ya, sehingga dalam tanda kutip terpaksa itu tadi, dalam prosesnya ya bisa saja sampai, tetapi tidak bisa secepat orang yang memang memiliki dasar atau basicnya seperti itu ya. Sehingga perlu Bapak Ibu juga pahami bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu ada niat dan harapan nantinya, tetapi itu kita tidak memiliki minat, ya akan sia-sia ya. Meskipun tetap akan tercapai juga, meskipun dalam prosesnya juga akan lama seperti itu ya. Ini yang perlu Bapak Ibu bisa pahami bersama. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mudah dan cepat dalam mencapai tujuan ya, seperti yang saya sampaikan. Ketika kita punya basic, ketika kita punya dasar ya, ini akan mempercepat dan akan mempermudah kita mencapai tujuan seperti itu ya. Yang ketiga adalah memiliki modal minat ya. Yang keempat adalah mengenali diri Anda lebih seutuhnya seperti itu. Nah, ini adalah tujuan untuk meningkatkan potensi diri. Sehingga ketika kita sudah mampu untuk meningkatkan potensi diri kita, maka kita akan tahu porsi-porsi mana atau hal-hal apa yang memang harus kita jalani lebih baik lagi di kemudian hari. Ini tujuannya. Kemudian setelah tahu tujuannya, maka potensi apa yang akan saya lakukan? Apakah saya ingin jadi wirausahawan, ataukah saya ingin jadi profesional di bidang apa, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu akan pilih. Nah, bagaimana cara memilihnya? Biasanya landasan utama atau langkah pertama dalam memilih potensi itu adalah bisa dilakukan untuk mengetahui potensi dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat hobi atau hal-hal yang disukai, karena seringkali menciptakan suatu bakat. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan untuk ternyata saya memang berpotensi di sini, maka saya harus melakukan di sini ya, karena sudah terbiasa seperti itu. Nah, kalau sudah terbiasa, maka Bapak Ibu nanti akan mudah dalam menjalaninya. Nah, memang potensi ini atau kemampuan ini beberapa persen memang diwarisi atau diberikan dari keturunan ya, keturunan dari orang tua seperti itu ya, beberapa persen ya, beberapa persen yang cukup dominan ya, cukup dominan, meskipun dalam prosesnya ada proses pendidikan dan lingkungan dalam membentuk potensi ini ya. Jadi ada 3 aspek yang yang membentuk potensi diri manusia, yaitu dari keturunan ya, kemudian dari lingkungan, dan dari proses pendidikan seperti itu. Sehingga terbentuklah potensi yang ada dalam diri masing-masing individu. Kalau orang tua kita misalnya, orang tua kita adalah seorang guru, kemudian Bapak Ibu lah seorang guru atau salah satunya adalah seorang guru, kemungkinan pada diri anaknya atau potensi yang dimiliki oleh seorang anak dari keturunannya itu adalah nantinya akan berprofesi juga sebagai seorang guru ya, atau kalau enggak ya pengajar lah ya, seperti itu. Karena apa? Karena mindset dalam diri anak ya, yang tercapture ketika anak itu di usia golden age ya, itulah yang akan ternyata seperti ini ya. Meskipun dalam penelitiannya juga DNA itu juga akan mempengaruhi dari proses kepribadian seseorang sehingga melahirkan potensi itu tadi seperti itu
ya. Itu cukup dominan, hampir 50%, ya, hampir 50% pengaruh dari genetik atau orang tua. Kemudian dari lingkungan dan pendidikan itu berbagi, ya, potensi pengaruhnya, ya. Terkadang memang lingkungan lebih tinggi, terkadang proses pendidikan juga lebih tinggi yang menentukan oh saya akan di sini, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dulu ketika masih anak-anak, ketika ditanya cita-citanya jadi apa, nah, mungkin saat ini akan berbeda realitanya yang Bapak Ibu lakukan, ya. Nah, kalau saya dulu ditanya cita-citanya jadi apa, saya dulu awalnya bingung jadi apa ya. Sekarang aja masih nyaman, enak, nggak pingin apa-apa lah, seperti itu. Karena apa? Karena masih anak-anak, kita nggak punya referensi yang mau apa di kemudian hari. Ya, barulah ada stimulus dari orang tua, dari guru. Oh, ternyata harus jadi ini, ya. Kamu jadi ini, ya. Bakat di sini dan lain sebagainya. Maka mengetahui potensi lebih dini itu memang lebih baik, ya. Meskipun tidak ada salahnya di usia saat ini Bapak Ibu mendalami terkait dari potensi diri, itu juga akan lebih baik lagi, seperti itu. Ya, meskipun kalau di usia anak-anak itu akan lebih mampu untuk menaruh kepada track yang sudah tepat, seperti itu. Maka di beberapa sekolah yang saya tahu itu ketika masuk itu ada tes untuk seleksi minat dan bakat juga, seperti itu. Agar apa? Agar tahu oh ini adalah anak ini minatnya dan bakatnya di sini, sehingga improve dari guru, ya, atau hal-hal yang diberikan dari pihak sekolah itu lebih cenderung kepada minatnya, seperti itu. Ya, memang dalam sistem pendidikan di Indonesia ini belum berdasarkan pendekatan kepada minat dan bakatnya, ya. Lebih kepada kurikulum yang sudah saat ini terjadi, ya, semuanya dipelajari, seperti itu. Berbeda mungkin kurikulum yang ada di luar, kalau memang minatnya sebagai seorang atlet, ya di situ akan dikeber dia mulai sejak anak-anak akan menjadi atlet, seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran tentang potensi. Sebelum masuk kepada personality test, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Potensi dan sedikit tadi terkait bagaimana potensi itu terbentuk. Ada kira-kira? Atau mungkin di chat? Belum ada, ya? Belum ada, saya lanjutkan ke personality test-nya. Nah, personality test ini kita menggunakan tes yang disebut DISC atau Dominant Influence, ini ya, Dominant Influence, Submission, dan Compliance, ya. Nah, ini DISC konsepnya konsep dari DISC itu disampaikan oleh Pak Marston, ya, di tahun 1928, ya, sudah lama sekali, ya, dalam bukunya Emotion of Normal People, seperti itu, ya. Sehingga konsep DISC ini memang lebih pas atau lebih tepat kepada normal people atau kondisi orang dalam kondisi normal, seperti itu, ya. DISC di sini ini adalah aspek-aspeknya, ya, perwakilan dari setiap aspeknya. D itu dominan, ya, menekankan pada pencapaian hasil dan kepercayaan diri, ya. Kalau Bapak Ibu kemarin menjawabnya berorientasi atau menekankan pada hasil, nah, kemungkinan D-nya atau dominannya tinggi, seperti itu. Atau mungkin yang engagement ini, ya, atau influence-nya, ya, menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi orang, ya. Wah, saya akan membujuk saya akan lebih menekankan untuk dapat membujuk orang tersebut, misalnya, ya, atau mempengaruhi orang lain, seperti itu, ya. Atau submission, ya, ini menekankan pada kinerja, pada kerjasama, ketulusan, dan ketergantungan, ya. Di sini, ya, biasanya orang-orang yang S ini, ya, itu lebih kepada orang-orang yang introvert, ya, seperti itu. Meskipun dalam beberapa hasil tesnya ada yang perlu beberapa individu, ya, kalau kita nanti membahas secara individual itu perlu adanya penanganan lebih lanjut kalau saya lihat, tapi itu tergantung dari masing-masing individunya.
Kemudian ada compliance ya, menekankan pada kualitas dan akurasi ya, atau keahlian dan kompetensi. Di sini memang orang-orang yang menekankan pada data ya, data, analisa dan lain sebagainya. Nah, ada yang kemarin suka pada menekankan pada analisa diri, ada yang suka mempengaruhi orang lain, ada yang suka memberikan semangat ya, memberikan semangat itu biasanya yang submission ini ya, atau ada yang suka memberikan dominan atau menekan, nah seperti itu. Ini konsep dari DISC. Nah, konsep dari DISC ini tujuan dilakukan tes DISC ini memang yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan pribadi ya, termasuk bagaimana menanggapi konflik, apa yang memotivasimu, apa yang menyebabkan stres ya. Karena kemarin kan ada juga salah satu aspek pernyataan terkait mudah frustrasi ya. Ada beberapa yang menjawab, kalau nggak salah ada 3 orang yang menjawab di situ ya. Mungkin di situ atau mungkin individu tersebut memiliki kerentanan terhadap stres ya. Mungkin referensi untuk pelatihan selanjutnya yaitu manajemen stres ya. Referensi untuk pelatihan selanjutnya terkait base dari hasil tes psikologi atau personality test ini ya, dan bagaimana memecahkan masalah. Nah, ini tujuannya. Kemudian meningkatkan hubungan kerja dengan mengenali kebutuhan komunikasi anggota tim. Ada yang mungkin orang ini karakternya dominan, sehingga ketika komunikasi dengan orang tersebut kita nggak bisa menempatkan diri kita juga sebagai seorang yang dominan seperti itu, maka akan terjadi konflik di situ pastinya ya. Orang dominan itu ya intinya itu orang yang pokoknya, nah itu ya, pokoknya saya mau ini ya, sudah ya, kalau sudah keluar itu ya sudah ya, nggak bisa lagi dimunculkan negosiasi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi kerja tim yang lebih baik dalam menjalankan dan mengajarkan konflik yang produktif ya. Jadi di sini tidak hanya mengatasi konflik atau mengatasi masalah ya, tapi juga bagaimana konflik itu bisa ke arah yang produktif seperti itu ya. Kemudian mengembangkan keterampilan penjualan yang lebih kuat dengan mengidentifikasi dan menanggapi gaya pelanggan ya. Nah, bagaimana teman-teman Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menanggapi pelanggan dengan baik, bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan komunikasi juga dengan baik dalam kita mengetahui dari gaya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ada dalam hasil tes tersebut seperti itu. Kemudian memahami disposisi dan prioritas anggota tim dan mengelola tim dengan lebih efektif seperti itu. Nah, ini ya, karena masing-masing individu, masing-masing diri seseorang itu memiliki perbedaan ya, sehingga hasil tes yang Bapak Ibu dapatkan ya, mungkin bisa dilakukan komunikasi lebih lanjut, karena hasil tes tersebut tidak murni mencerminkan dari apa yang Bapak Ibu saat ini rasakan seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ada bias ketika mengerjakan tes, mungkin terburu-buru dan lain sebagainya, ada banyak faktor. Sehingga memang dalam tes psikologi ya, dalam konsepnya ya, itu sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan secara online. Itu ya. Karena apa? Karena memang akan rentan terjadi banyak bias, rentan terjadi banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, sehingga butuh yang namanya tes tersebut dilakukan secara langsung bertatap muka seperti itu. Nah, karena pandemi dan kita masih juga dalam kondisi yang belum bisa diizinkan untuk melakukan kegiatan dalam jumlah banyak ya, maka apa boleh buat harus bisa beradaptasi juga seperti itu ya. Akan tetapi hasil tes di sini sekali lagi ya, kenapa saya harus disclaimer seperti itu ya, karena memang
hasil tes yang memang murni atau seutuhnya itu memang harusnya dilakukan secara offline atau langsung, ya. Nah, karena kalau tidak langsung atau online, ya, akan terjadi banyak bias seperti itu, ya. Entah itu di BCI temannya, oh kamu milih ini aja, nah, itu akan terjadi kemungkinan seperti itu, ya. Atau mungkin milihnya lama, mikirnya seperti ini kah, ini kah, ini kah, nah itu juga akan mempengaruhi seperti itu, ya. Ini sebelum nanti membahas tes lebih lanjut, karena slide selanjutnya akan langsung masuk pada terkait bagian-bagian dari DISC-nya itu tadi, seperti itu. Ye. Saya lanjutkan, ini adalah bagian-bagiannya, ya. Ada dominan, influence, steady, brilliant. Nah, di sini ya ini hasil tesnya sesuai, tidak semua sesuai tesnya. Nah, memang Bapak Ibu, ya, ada yang memang sesuai, ada memang yang tidak sepenuhnya sesuai, ya, karena memang sekali lagi dalam proses tes psikologi, ya, kaidah dalam proses tes psikologi itu tes itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Nah, tidak bisa berdiri sendiri. Maka pengalaman saya dalam melakukan running test, ya, kalau kaitannya dengan bukan dalam rangka untuk pelatihan, tapi dalam pemeriksaan memang seutuhnya, ya. Nah, kalau ini kan memang dalam rangka pelatihan, ya. Nah, jadi memang akan berbeda seperti itu. Ya, kalau memang dalam rangka pemeriksaan tes seutuhnya, maka memang tes kepribadian ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada kaitannya juga harus menggunakan tes minat, ya. Nah, ada, ya, kita menggunakan tes minat itu bisa menggunakan tes Holland bisa, ya. Nah, itu nanti akan keluar minatnya. Oh, minatnya memang di sini-sini, akan lebih spesifik seperti itu. Atau kita akan mempengaruhi mempengaruhi atau influence-nya seperti apa. Nah, itu ada tesnya tersendiri, ya. Influence-nya gayanya seperti apa? Apa gayanya itu gaya yang dominan? Nah, ternyata influence-nya juga ada yang dominan seperti itu, ya. Mempengaruhi orang dengan gaya yang dominan atau gaya yang yang bersama-sama, ya, memberikan gambaran, ya, oh nanti kamu ini kalau mengerjakan proyek ini kamu nanti akan mendapatkan benefit hibah seperti ini. Nah, gaya seperti itu kah, ya, atau gayanya pokoknya kamu harus mengerjakan ini, nah seperti itu. Nah, ini influence sendiri ada beberapa gaya-gaya yang di dalamnya akan di breakdown lagi seperti itu. Nah, ini terkait dari DISC. Nah, untuk selanjutnya kita lebih banyak diskusi, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Anandito Dirowo, ya. Kebetulan tadi juga email ke saya, Pak, ya. Saya sedikit tadi memberikan jawaban juga. Oke, ini pertanyaan saya respon langsung, Bu Puji, atau dari NC tadi? Saya langsung respon, ya. Mengalir mawon, ya. Yang pertama tadi dari kenapa kemarin kita hanya memilih satu jawaban yang paling sesuai dan satu jawaban yang tidak sesuai dari 4 pilihan. Lalu dari 2 yang tidak dipilih itu berarti diabaikan. Kenapa tidak dipakai sistem pemeringkatan saja dan 4 pilihan jawaban tersebut? Nah, ini terkait dari validitas dan reliabilitas proses tes ini. Jadi memang ini proses tesnya administratifnya seperti itu, Bapak. Nah, jadi kalau kita mau merubah administratif tesnya, kita harus melakukan riset. Nah, karena riset tes ini dilakukan sudah lama sekali, sehingga kalau merubah validitas dan reliabilitasnya, maka perlu riset ulang lagi seperti itu. Jadi kita pakemnya kalau dalam psikologi, ya, kita karena base saya adalah psikologi, biasanya adalah riset seperti itu. Ya, tesnya kalau administratif dilakukan prosesnya seperti itu, ya kita nggak bisa melakukan proses yang berbeda dengan tes dengan jenis proses yang berbeda dengan menggunakan alat tes yang sama ini. Misalnya saya tetap menggunakan DISC tapi menggunakan pemeringkatan, ya nanti akan berbeda juga hasilnya seperti itu, Bapak. Itu nggih, Bapak. Atau mungkin ada tambahan? Monggo Pak Anandito.
Apakah sudah cukup? Oke, kemarin karena dalam real life kita juga beradaptasi dengan beberapa kondisi, tidak saklek menerima atau menolak mentah-mentah. Betul Bapak? Iya, betul sekali karena kita itu sebagai manusia yang unik ya, sebagai manusia itu kan berbeda. Kita meskipun dominannya itu seperti apa ya? Karena memang sekali lagi hasil tes ini ya seperti saya sampaikan, ada mungkin yang sesuai, ada mungkin yang tidak sesuai seperti itu. Nah, perlu untuk melakukan yang namanya interview. Nah, untuk hasil tes yang lebih sesuai harus ada kombinasi antara hasil tes psikologi dengan interview seperti itu. Maka itu disebut pada konsep assessment, ya assessment psikologi seperti yang saya sampaikan tadi. Itu perlu adanya kombinasi antara tes dan interview seperti itu. Jadi akan ada hasil yang lebih akurat dari prosesnya seperti itu. Begitu ya Pak Anandito. Nah terkait tadi Pak yang saya bukan desainer Pak. Nah, dari hasilnya ya. Nah itu hanya tema saja Pak, tema saja. Artinya desainer di sini adalah menggambarkan bahwasannya orang yang memiliki kemampuan di bidang merancang, ya, merancang, mengatur, memanage dan lain sebagainya. Bukan seorang desainer yang mendesain entah itu desain grafis atau desainer baju, ya, bukan seperti itu. Tapi itu hanya sekedar tema yang dikeluarkan dari hasil tes. Ya. Nah itu defaultnya seperti itu, Bapak. Begitu, Pak Anandito. Mungkin ada tanggapan, monggo. Oh, sampun. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo. Dari tes psikologi yang Bapak Ibu mungkin sedang baca-baca, ya. Oke, mungkin saya coba membahas hasil tes secara umum, ya. Saya masuk hasil tes yang secara umum, ya, dari yang sudah Bapak Ibu kerjakan, ya. Ini untuk hasil tes secara umum yang kemarin Bapak Ibu sudah kerjakan. Ini ada 23 peserta yang mengisi, meskipun ada satu orang yang mengisi 2 kali. Tetap untuk laporannya saya menggunakan 1 kali, seperti itu. Ya, untuk yang mengisi lebih banyak yang perempuan. Oke, ini pernyataan-pernyataannya, ya, pernyataan-pernyataannya, ya. Nah, kalau di sini saya bahas langsung pada pernyataan yang paling tinggi saja, ya. Kalau di pernyataan pertama atau bagian pertama lebih banyak yang mengelola waktu dengan efisien. Nah, maka memang di sini memang setiap pernyataan ini mewakili tadi 4 aspek tadi DISC, ya, DISC tadi, ya, dominan, ya, kemudian influence, steady, dan compliance seperti itu, ya. Nah, kalau mengelola waktu ini, ya, memang lebih banyak orang-orang yang dominan seperti itu, ya. Lebih banyak orang-orang yang dominan seperti itu. Nah, di sini juga banyak yang menjawab sering terburu-buru, ya. Nah, di sini banyak menjawab tidak sering terburu-buru. Artinya apa? Artinya di sini memang betul banyak yang mampu mengelola waktu dengan efisien seperti itu. Ini dari hasil yang pertama. Oke, silahkan Mas Jai Gajah. Ada yang angkat tangan? Ada pertanyaan mungkin? Saya lanjutkan, ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau yang bagian kedua di sini, saya langsung ke bagian yang ini, ya. Nah, bagian yang ini. Nah, ini ya bagian yang tadi saya sebutkan ada
dua orang ya, dua orang, mohon maaf ya, ada dua orang, ada tiga ya, ada tiga orang yang menjawab menggambarkan dirinya menjadi frustrasi ya. Ketika saya lihat hasil tes yang lain memang lebih kepada introvert juga. Nah, maka di sini ada tiga orang yang memiliki kerentanan yang atau mudah untuk ketika ada load kerja yang cukup tinggi atau load kerja yang cukup besar, itu mudah menjadi stres atau produktivitas kerjanya atau efektivitas kerjanya itu menurun seperti itu. Karena apa? Karena terlihat mudah frustasi. Meskipun lebih banyak di sini yang tidak mudah frustasi, artinya daya juangnya cukup tinggi. Nah, tiga orang ini perlu untuk pendekatan atau penanganan lebih lanjut karena terkait kondisi masing-masing individu yang yang berbeda dengan individu yang lain ya. Tapi yang saya sebutkan manusia yang unik ya, sehingga ada kerentanan di sini di kebanyakan tidak ada seperti itu. Tapi kerentanan ini juga akan mengganggu dari proses kinerja nantinya seperti itu kalau tidak ditangani. Nah, ini sebagai temuan ya, sebagai temuan yang perlu untuk penanganan lebih lanjut seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ya, ini untuk bagian yang 7 seperti itu. Oke. Ingin tahu hasil tes saya pribadi. Untuk hasil tesnya sudah dikirimkan ke email masing-masing yang kemarin Bapak Ibu sudah isikan di Google Form di sini ya. Nah, ini emailnya ya. Ini Bapak Ibu ngisi email, silakan dicek di emailnya yang sudah dimasukkan. Nah, insya Allah sudah dikirimkan semua di emailnya masing-masing oleh tim dari Biro AZ Psikologi Konsultan. Oke, dari Pak Anandita lagi, mungkin karena di masa pandemi cenderung membuat orang mudah frustasi karena banyak penyekatan dan pembatasan. Bisa jadi Bapak, ya, bisa jadi. Tetapi di sini ini merupakan bagian dari dari kondisi bukan kondisi saat ini saja, tetapi memang dia sudah memiliki gambaran di masa lalunya. Oh, saya sudah pernah kayak gini atau mudah menyerah di kondisi seperti ini, ya. Atau ya sudahlah, saya nggak mau melanjutkan di masalah ini, atau nggak mau fight lah seperti itu. Nah, tidak hanya karena kondisi saat ini, ya, tidak hanya karena kondisi saat, tapi pengalaman masa lalunya juga itu memiliki peran di dalam di dalam proses pemilihan dari saya mudah frustasi itu tadi, ya, atau menjadi frustasi itu tadi, seperti itu. Ya. Gitu. Pak Nindita, kalau bisa unmute, mungkin bisa diskusi langsung Bapak, biar lebih nyaman. Kadang saya nggak ngelihat chat soalnya. Gitu. Ya, boleh. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan dari hasil tesnya, monggo bisa dilihat. Karena hasil tesnya itu bersifat konfidensial ya, atau rahasia, ya silakan mungkin dilihat saja, dan ketika ada hal yang mungkin perlu ditanyakan langsung saja ditanyakan, karena saya tidak mungkin mempublish di sini. Okay? Selain ini untuk keperluan umum ya, terrecord juga, hasil tesnya juga bersifat rahasia seperti itu. Nah, itu bagian dari kode etik psikologi. Jadi tidak bisa dipublish. Jika saya kirimnya satu persatu. Bagi yang mungkin tidak ada, lupa saya kok belum ada di email saya, perlu untuk saya kirim ulang lagi, nanti silakan bisa emailnya bisa disampaikan melalui WA di nomor tadi, Bapak Ibu. Ya, oke, untuk tindak lanjut dari hasil tersebut seperti apa? Nah, ini butuh untuk yang namanya yang disebut coaching itu tadi, Ibu, ya, Bu Widyasari, ya. Coaching di sini mungkin nanti akan ada sesinya tersendiri, ya, yang mungkin nanti bisa dijadwalkan oleh Bu Puji dan tim nantinya, ya, untuk coaching hasil tes dari DSC ini, ya. Mungkin coachingnya harus satu persatu. Kalau coachingnya di umum seperti ini, ya nanti khawatir ada hal yang bersifat privasi yang nantinya tidak bisa disampaikan seperti itu. Nah, ini perlu
dijadwalkan secara terpisah satu persatu. Insya Allah saya siap ya, Insya Allah saya siap asal pas jadwal pas. Kalau pas ngajar ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil tesnya nanti personal coaching seperti itu ya. Betul Bapak. Kalau di di sini saya hanya menyampaikan secara umum dan globalnya saja melalui hasil dari Google Form ini ya, sehingga tidak diketahui siapa ya 3 orang tadi itu siapa dan lain sebagainya. Nah, ini. Dan di sini juga ya, di sini juga ada yang menjawab yang mengindikasikan orang tersebut memang introvert ya. Nah, ini. Selain tadi mudah menjadi frustasi, nah ini Bapak Ibu ya, di bagian yang 15-16 ini ya. Di sini ada tenang, pendiam dan tertutup ya, ada 5 orang ya. Kemungkinan 3 orang yang sebelumnya tadi ada di bagian 5 ini seperti itu. Nah, kalau sudah mudah atau menjadi frustasi ditambah juga introvert, nah itu tingkat kondisinya akan lebih memburuk lagi seperti itu. Karena apa? Karena introvert itu kan orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang lebih ya, yang lebih baik daripada yang tidak introvert. Saya sendiri memang introvert ya, saya sendiri introvert, baik hasil tes maupun observasi dari diri saya sendiri, saya memang introvert, sehingga memang banyak hambatan-hambatan dari diri introvert itu. Tapi memang introvert itu karakternya memang orangnya detail ya, detail, kritis, tapi memang tidak mampu menyuarakan. Itu orang introvert itu. Kritis, detail ya, tapi mau menyuarakan ya nanti kalau diterima, kalau nggak diterima. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Itu orang-orang introvert. Tapi memang orang-orang introvert bisa di coaching atau ditingkatkan kembali ya, supaya lebih baik dalam prosesnya seperti itu. Oke, di sini saya lihat chat lagi. Tidak ada ya. Ya, makan hati ya. Tidak hanya hati, ampela juga mungkin dimakan Bapak. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang didiskusikan monggo, selain dari hasil tes tadi. Kalau hasil tesnya perlu untuk pendekatan lebih lanjut, kita melakukan sesi coaching secara personal ya. Atau kalau memang diizinkan, saya memiliki gambaran kalau boleh ya dilakukan breakout room seperti itu. Ya, breakout room, tapi mungkin beberapa saja ya, karena waktunya juga tidak terlalu banyak seperti ini. Ya, breakout room, nanti di dalam breakout room ada saya dan orang tersebut seperti itu. Ya. Nah, dari situ kita langsung bisa melakukan sesi coaching personal atau personal coaching seperti itu. Bagaimana Bu Puji? Oke Pak, ini sedikit ada pertanyaan yang ganjil. Mungkin ini teman-teman ada di dalam pikirannya teman-teman juga, namun masih mengganjal dan nggak bisa seperti yang Bapak katakan tadi, nggak bisa mengungkapkan gitu kali ya. Ini ada pertanyaan sih Pak yang ngechat ke saya ini gimana Pak caranya mengembangkan potensi diri kita agar kita itu bisa mengembangkan wirausaha kita gitu Pak. Jadi gimana caranya mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa sukses dalam melaksanakan bisnis kita. Gimana kira-kira Pak? Oke, ini adaptasinya dengan kewirausahaan gitu ya. Nah, dalam proses wirausaha itu kan banyak aspek, aspek leader, aspek marketing dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu memiliki potensinya di mana? Nah, misalnya, saya mampunya sebagai leader, ya, karena saya mampu mengatur. Tapi saya nggak mampu untuk melakukan komunikasi supaya orang itu mau membeli produk saya. Nah, maka hal-hal yang Bapak Ibu tidak mampu harusnya pada level pendelegasian. Hal-hal yang Bapak Ibu mampu, itulah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itulah yang perlu diimprove. Ya, mana yang Bapak Ibu mampu, mana yang Bapak Ibu itu perlu delegasikan. Ya.
Kalau dilakukan semuanya, insya Allah ya remek juga. Ya, kalau dilakukan semuanya, ya. Nah, perlu untuk ini yang harus saya delegasikan, ini yang memang mampu saya lakukan karena base dari personal atau potensi dari diri masing-masing individu seperti itu. Nah, itu perlu dipetakan kembali, ya, perlu dipetakan kembali. Mana yang memang ini memang yang saya mampu. Saya mampunya sebagai seorang orang yang memang komunikatif, ya. Nah, ketika saya menawarkan, misalnya saya menawarkan masker, ya. Nah, masker ini kalau dipakai, ya, 99% partikel-partikel itu nggak masuk, misalnya seperti itu. Ya, itu kan gaya-gaya komunikasi saja. Okay. Kalau Bapak Ibu memiliki gaya-gaya tersebut, ya, maka Bapak Ibu lebih kuat, berarti memiliki kekuatan di bidang untuk mempromosikan, untuk mempersuasifkan barang-barangnya seperti itu. Nah, maka saya memang mampu untuk menjual, tapi saya kadang tidak mampu mengatur. Nah, berarti perlu untuk mendelegasikan supaya ini diatur tempatnya supaya nanti ketika saya butuh bisa saya ambil, tahu tempatnya di mana, seperti itu. Nah, karena di sini ada yang seperti itu. Saya mampu untuk sebagai leader, tapi saya tidak mampu untuk mengadministrasikan seperti itu. Nah, Jadi kalau saya bisa tangkap, berarti kita harus mengenali diri kita sendiri, ya Pak, ya? Begitu. Nah, salah satu metode mengenali diri sendiri ya dengan tes dan proses coaching lebih lanjut itu. Sip. Pak, kalau misalkan ini salah satu cara untuk menggali potensi kita itu dengan cara kita menemukan minat atau ketertarikan kita terhadap apa yang mau kita jadikan bisnis, gimana Pak? Maksudnya? Jadi misalkan saya mau meningkatkan potensi saya itu melalui, saya punya minat nih, saya punya minat berkebun, saya punya senang menanam dan sebagainya. Nah, saya meningkatkan minat saya untuk berkebun itu, untuk berbisnis itu gimana Pak? Ya, itu kembali lagi Bu, karena kan dalam proses bisnis atau berwirausaha itu kan membutuhkan banyak aspek tadi ya Bu ya, aspek leader, aspek marketing dan lain sebagainya, itu kan dibutuhkan di situ. Nah, ketika memang saya punya misalnya kalau dalam bisnis saya sebagai seorang bergerak di bidang konsultan psikologi seperti itu ya, contohnya ya, saya memang tidak memiliki kemampuan atau komunikasi yang persuasif yang baik ketika untuk mempromosikan bisnis saya seperti itu. Nah, maka saya perlu untuk meng-hire orang ini untuk supaya bisa mempromosikan agar jalan seperti itu. Nah, kalau nggak di itu ya nggak bisa jalan akhirnya seperti itu. Jadi kalau bagi orang yang merasa percaya dirinya kurang, lebih baik meng-hire orang untuk kewirausahaannya gitu ya, meningkatkan bisnisnya mungkin gitu ya Pak ya. Itu kalau memang sudah pada level yang sudah tinggi Bu. Tapi kalau memang masih awal ya kadang semua hal itu harus dilakukan ya. Kadang ya juga sebagai desainer juga, kadang juga harus sebagai kurir seperti itu. Nah, memang kalau di level pertama atau kita mulai dari level bisnis yang rendah seperti itu ya, kadang kita memang harus menghandle semuanya seperti itu. Nah, pada nanti suatu level tertentu, itu harus sudah bisa mengatur. Nah, kan nggak mungkin stuck di level situ saja, ya. Nggak mungkin stuck di level yang rendah saja. Kan, pinginnya kan berkembang, pinginnya kan terus meningkat seperti itu, membuka cabang dan lain sebagainya. Kan kalau membuka cabang kan nggak mesti Bapak Ibu sendiri yang nanti kurirnya kan ya juga nantinya. Cabangnya sudah 500, yang kurirnya cuma Bapak Ibu sendiri. Nah, itu harus bisa dipetakan. Kapan saya harus sudah siap meng-hire orang, sudah siap mendelegasikan tugas ini kepada orang lain, kapan saya harus lakukan itu sendiri seperti itu. Nah, itu butuh untuk pendekatan lebih kepada personal masing-masing individunya. Keren-keren ini ya teman-teman. Kayaknya dengan adanya potensi yang kita miliki itu bisa
buat ngembangin bisnis kita loh. Ini ada permintaan untuk breakout room. Oke, Bapak, insya Allah nanti di lain sesi kita akan bikin coaching ya, one by one ya. Jadi nanti kita akan agendakan untuk bikin coaching satu persatu untuk kegiatan bisnisnya teman-teman untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik itu mungkin. Saya kembalikan lagi ke Pak Abdul Aziz. Monggo dilanjutkan, Pak. Ya, mungkin lebih kepada hal-hal yang umum, monggo Bapak Ibu bisa diskusikan. Misalnya apa namanya, kalau yang saya sebutkan tadi itu kan gambaran umumnya. Tadi saya petakan bahwasanya individu yang saya memiliki kemampuan individual atau kemampuan dalam diri saya itu di bidang A, tapi bidang B saya tidak mampu, berarti itu yang harus didelegasikan seperti itu. Nah, beberapa memang terkadang ada yang apa namanya yang kurang memahaminya kadang. Nah, kurang memahaminya seperti apa? Kadang saya ini apakah memang mampu di sini? Nah, terkadang orang masing-masing individu itu butuh yang namanya dorongan atau motivasi ya, atau adanya social support. Ya. Pasti bisa ya. Terkadang ragu, bisa nggak ya? Nah, kadang ragu. Akhirnya ketika ragu tidak dilakukan ya sudah, akhirnya nggak jadi ya, hanya sekedar minat saja dan jadinya ya. Nah, kayak gitu. Nah, saya sendiri ketika membuka usaha biro psikologi konsultan psikologi ini awalnya ragu ya, masa saya membuka biro kemudian kecil apakah bisa bersaing ya. Nah, kalau di Malang sendiri kan banyak kampus ya, ada UMM, ada UIN, ada UM yang itu juga ada fakultas psikologinya. Tentunya di sana banyak penanganan psikologi yang akan lebih komprehensif ya, akan lebih mendalam karena sudah ditunjang oleh profesional yang sudah senior seperti itu. Nah, apakah hanya jadi angan-angan saja? Nah, tapi kalau nggak dilakukan, kalau nggak action ya, nah, akhirnya ya nggak jadi akhirnya. Nah, meskipun sudah ada potensi, sudah tahu dipetakan potensinya, ini yang harus didelegasikan nanti, ini yang harus saya lakukan. Kalau tidak dilakukan ya hanya sekedar angan-angan akhirnya ya. Nah, maka butuh yang namanya self motivation dan juga social motivation seperti itu. Ya, motivasi dalam diri sendiri Bapak Ibu sendiri ya, dan juga motivasi dari lingkungan dari lingkungan sekitar Bapak Ibu seperti itu. Oke. Monggo Mbak Anandito, ada hal yang mungkin bisa didiskusikan. Silahkan, Pak. Ya, selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang. Dan saya izin bertanya, Pak, ini di dalam hasil tes kita, ini kan di awal ini ada di cover page-nya ada tujuan pemeriksaan untuk pelatihan ya, di Institut Asia Malang. Nah, kemudian di lembar kedua ini, halaman kedua, dalam laporan ini kan mengukur 4 dimensi. Betul. Ada dimensi dominance, influence, steadiness, kemudian compliance. Betul. Nah, di sini saya yang bingungnya, Pak, saya bingungnya itu di sini di halaman ketiga dan keempat itu kita langsung dikasih title designer. Padahal di halaman kedua itu mengukur 4 dimensi. Kenapa nggak disebutkan, Pak? Misalnya, karena kan ada 4 dimensi. Dominan kita ini berapa persen, influence kita berapa persen, steadiness kita berapa persen, dan compliance kita berapa persen. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua ini, sesuai dengan tujuan pemeriksaan pelatihan di Institut Asia Malang, ini kok saya belum melihat ada konektivitasnya ya, Pak, ya, antara laporan di halaman 34 dengan tujuan overview report ini di tujuan pemeriksaan. Mungkin bisa diperjelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anandito. Dalam tujuannya, ya saya yang pertama dulu nih Pak, tujuan tadi ya, dalam konsepnya untuk pelatihan di Institut Asia Malang di sini, itu sebagai title bahwasanya ketika nanti pengarsipan ya, bahwasanya arsip ini adalah yang digunakan di pelatihan di Institut Asia Malang ya. Nah, itu yang pertama Bapak, terkait pengarsipan ya, pengarsipan bahwasanya data-data ini digunakan di
pelatihan di instansi Malang, karena datanya kan nanti akan tercampur seperti itu. Nah, nanti untuk pengelompokannya nanti akan lebih mudah seperti itu. Itu Pak, untuk yang pelatihan. Ya, berarti bukan ini Pak, berarti bukan di mana data-data dari 4 dimensi ini yang akan digunakan untuk pengembangan pendampingan kita di pelatihan Institut Asia, karena kan yang pertama di sini ada tulisan konfidensial. Nah, konfidensial ini kan berarti data ini private buat kita, atau juga dia bisa diakses oleh institut itu Pak? Enggak Bapak, private. Ya, private buat kita ya. Kalau private buat kita, terus berarti ini yang tulisan untuk untuk pelatihan di Institut Asia itu hanya titel aja, bukan untuk misalnya dia untuk pengembangan coachingnya kemana gitu, enggak ya? Hanya untuk pengelompokan di data. Gitu ya? Oke. Iya. Betul gitu Bapak. Gitu. Karena kan datanya banyak nih Pak, ada kegiatan pelatihan yang mana, kan ini kan tentu tujuan pemeriksaannya Pak, ya. Nah, tujuan pemeriksaannya untuk apa ini? Nah, untuk ini. Nah, itu kan sebagai pengelompokannya, itu saya melakukan penamaan seperti itu Pak, gitu. Itu untuk yang pertama nggih. Iya lanjut Pak. Untuk yang kedua terkait penganalisaan terkait dominannya berapa persen dan lain sebagainya. Nah, itu butuh untuk coaching Bapak, ya. Butuh untuk coaching, dan memang proses analisanya itu akan berbeda karena effort yang diberikan juga akan berbeda. Nah, sehingga karena kan ini lingkupnya profesional, maka akan ada penambahan dalam prosesnya, ya. Penambahan dalam prosesnya. Ini kan prosesnya pemeriksaan. Nah, kalau nanti dalam proses lebih dalam itu kan butuh untuk melihat berapa persennya, kemungkinan di sana ada apa saja. Nah, itu butuh analisa yang berbeda lagi, ya. Nah, dalam pelayanan kami ada tingkat yang basic. Nah, ini tingkat basicnya, ada tingkat advance. Nah, untuk tingkat advance-nya nanti akan ada cost yang berbeda juga, seperti itu, Bapak. Gitu. Itu untuk dalam proses pelaporannya, Bapak. Karena kan ini lingkupnya profesional dan kaitannya dengan proses yang dilakukan atau analisa yang dilakukan di dalamnya, seperti itu. Nah, di dalam halaman yang kedua itu memang itu adalah pengantar yang secara default itu semua yang mengerjakan tes tersebut akan mendapatkannya, seperti itu. Nah, yang akan membedakan itu adalah yang di halaman selanjutnya 3 dan 4, seperti itu. Nah, itu yang menggambarkan dari hasil tes yang Bapak Ibu isi, seperti itu. Nah, itu yang Bapak Ibu isi, yaitu yang hasilnya seperti itu. Jikalau Pak ini ada ketidaksesuaian dari yang saya isi, ya bisa jadi ada bias yang sudah saya sebutkan di awal pertemuan tadi itu, Bapak. Gitu. Itu Pak Anandito. Ya Pak, baik, terima kasih penjelasan. Terima kasih. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin dari Bapak Ibu. Kalau dalam proses yang lebih akurat, ya, itu yang disebut dengan assessment center. Nah, assessment center di sini akan melihat data yang lebih akurat lagi dari sisi individu tersebut, ya. Nah, dalam prosesnya itu biasanya saya menggunakan 3 alat tes. Nah, kalau ini kan cuma 1 alat tes, hanya tes kepribadian saja. Biasanya saya menggunakan 3 alat tes, yang satunya adalah untuk kecerdasan, yang satunya kepribadian, dan yang satunya adalah untuk minat. Nah, dalam prosesnya itu nanti akan dilakukan proses analisa, di mana dalam proses analisa tersebut melibatkan juga dalam proses interview. Nah, dalam proses interview itulah tes psikologi atau hasil tes psikologi itu sebagai rujukan, ya, sebagai rujukan dari proses interview yang sudah dilakukan. Lalu tadi misalnya saya menginterview Bu Puji misalnya menyampaikan bahwasanya saya ini orangnya nggak pemalu, Pak. Nah, saya orangnya tuh nggak pemalu, ya, saya orangnya terbuka dan sangat senang sekali beradaptasi di lingkungan baru, misalnya. Nah, tapi pas waktu interviewnya agak ragu-ragu nih menjawabnya, dan ketika di cross check di tesnya ternyata memang
Bu Puji ini orangnya introvert seperti itu. Nah, ini akan menjadi catatan tersendiri. Hasil analisanya akan berbeda seperti itu. Nah, misalnya memang dari awal, oh saya memang orangnya introvert seperti itu. Nah, akan ada perbedaan analisa di dalamnya. Gitu. Itu untuk yang proses yang lebih tinggi, yang itu di lingkup assessment center. Nah, Bapak mungkin bisa cross check dalam proses assessment center, mungkin banyak dilakukan di beberapa perusahaan, ya. Saya terakhir kemarin dilakukan di Pemkot Surabaya, ya, seluruh ASN mulai dari tingkat staff, ya, sampai tingkat tinggi, ya, di bawah Bapak Wali Kota, ya, sampai Bapak Wali Kota sendiri kemarin kita melakukan asesmen seperti itu. Itu kemarin kita lakukan assessment center menggunakan 4 alat tes, Bapak Ibu, 4 alat tes. Ada tambahan tes untuk sikap kerja, nah, ada tambahan tes 1 untuk sikap kerja seperti itu. Nah, ditunjang juga dengan proses interview seperti itu. Ini kalau dalam proses tes psikologi atau dalam proses assessment center, begitu Bapak Ibu. Monggo mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Atau sepertinya ingin langsung kepada personal coaching-nya, mungkin Bu Puji. Seperti itu. Oke Pak, mungkin nanti kita akan diskusikan untuk penjadwalan kegiatan coaching one by one, ya mungkin gitu Pak. Kita jadwalkan terlebih dahulu. Mengingat kegiatan kita masih kurang 3 minggu lagi, baru akan ada selesai kegiatan evaluasi kita, gitu sih Pak. Betul. Karena kan coachingnya ini kan harus satu persatu, sehingga mungkin jadwalannya juga akan banyak sesinya seperti itu. Siap Pak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke MC. Dari saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan pertanyaan yang diberikan kepada kami, ya, di Biro Aset Psikologi Konsultan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, monggo Bapak Ibu bisa mengakses kontak kami tadi, ya. Saya coba share kembali. Nah, monggo Bapak Ibu bisa kontak di sini. Di WA monggo, di Instagram juga langsung bisa DM juga monggo. Nah, di sini lain-lainnya juga kami tawarkan kepada Bapak Ibu jika membutuhkan, ya, dalam meningkatkan usaha dan bisnisnya seperti itu, ya. Baik kaitannya dengan assessment center, dengan rekrutmen, ya. Saya mau lakukan rekrutmen, monggo Bapak Ibu bisa kita bantu untuk menganalisa potensi-potensi calon karyawannya seperti itu, ya. Atau memang untuk peningkatan kapabilitas dari masing-masing individunya. Nah, kita lakukan pelatihan, ya, seperti itu. Monggo bisa langsung akses di WA yang ada di bawah ini, dan di Instagram bisa langsung DM di @biro.azpc seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Dan mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang sesuai, ya, di hati Bapak Ibu semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.